101,2 Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masuk dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah DNA Productivity. Pendengar, di mana seringkali kita mungkin melakukan sesuatu selalu merasa lelah dan di mana bukan pada tempatnya. Nah, ini semua bukan karena kurang bersemangat, tapi mungkin saja tidak cocok untuk kita. Nah, salah satunya untuk bisa meningkatkan produktivitas kita pendengar, yaitu adalah dengan menemukan DNA Productivity yang akan kita bahas di malam hari ini. Baik pendengar, Anda pun dapat berbagi bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0812 1234 912. Ya, pendengar, di line telepon kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Heri Maulana, MPD, yang juga sebagai trainer personal development dan komunitas para Civita. Kita akan sapa. Selamat malam, Pak Heri. Selamat Bang Ferli dan selamat malam dong pendengar ya sekalian ya. Pendengar Pro 1, betul Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Iya. Alhamdulillah sehat Bang Ferli. Bang Ferli sehat? Sehat, terima kasih Pak Heri. Baik, kita akan membahas yaitu DNA Productivity. Nah, mungkin bisa jelaskan kepada pendengar Pro 1 Pak Heri terkait dengan DNA Productivity dan bagaimana pengaruhnya juga bisa mempengaruhi peningkatan produktivitas kita. Pak Heri, silakan. Ya, baik Bang Ferli dan para pendengar sekalian, terima kasih malam ini. Selain ini jadi keluhan saya pribadi ya Bang Ferli ya. Karena apa? Karena kadang sering merasa sibuk tapi kok semakin jauh dengan diri sendiri gitu ya. Semakin banyak yang dilakukan tapi kok semakin nggak kenal nih sama diri nih gitu ya. Akhirnya dengan DNA itu kita coba untuk menciptakan produktivitas tanpa kehilangan identitas. Nah gitu Bang Ferli. Jadi kita benar-benar produktif tapi tidak merasa menjadi diri orang lain lah gitu. Begitulah sederhananya. Baik Pak Heri, berarti memang bagaimana kita bisa menciptakan sendiri produktivitas kita tanpa kehilangan identitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi untuk tema kita, Pak Heri, silakan. Iya, iya. Kenapa kita menggunakan DNA di awal ya? Karena masing-masing orang perlu menggali lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang mereka miliki dalam diri mereka gitu. Nah, ini saya sebut dengan tahapan clarity of position gitu. Kadang kan niat itu mengendur atau menjadi buyar di tengah jalan ya. Kita ingin berbuat baik, kita berniat untuk punya manfaat ke orang banyak. Tapi kalau kita belum clear secara posisi diri kita, itu kadang kita tidak tahu akhirnya kita mau ngasih apa sih sebenarnya gitu. Nah, di awal kita perlu melakukan namanya clarity of position. Kita perlu yakin betul bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ternyata misalkan aku bisa ngajar nih gitu. Atau aku bisa membantu melalui public speaking atau dengan kemampuan menulis dan sebagainya. Nah, dengan clarity of position itu akhirnya niat kita untuk bermanfaat untuk orang lain itu jadi jelas. Dan akhirnya impact-nya pun jadi jelas. Kita mau nulis lewat apa, nulis berapa banyak, temanya apa, mengajar di mana, public speaking tentang apa gitu. Nah, jadi urutannya adalah kita clarity of position, clarity of intention, akhirnya kita punya clarity of impact ya. Jadi dampak, iya dampaknya jelas begitu. Itu Bang Ferli dan pendengar pada malam hari ini. Baik. Nah, bagaimana juga untuk kita bisa meningkatkan produktivitas kita, Pak Heri, di mana dengan sekitar ataupun ruang lingkup kita. Kalau mungkin saat ini kita bisa bekerja sendiri, nah tapi juga sudah mulai masyarakat bekerja di office. Nah, bagaimana apakah ruang lingkup juga bisa mempengaruhi produktivitas kita, Pak Heri? Iya, betul. Terkadang kan kita punya sistem kerja sendiri ya, kalau bagi yang solopreneur atau entrepreneur. Tapi bagaimana sih yang bekerja dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan atau kantor masing-masing. Nah, tentunya kita kan paham betul ya bahwa masing-masing orang bekerja di sebuah institusi punya job desk yang jelas gitu. Nah, job desk itu kan bagian dari clarity of position Bang Ferli. Baik. Nah, ketika dari sekian banyak job desk itu kita perlu tahu nih berapa besar sih dari job desk itu yang bisa yang mewakili dalam diri kita gitu. Kan kita bisa bercermin ya bahwa dari sekian job desk ternyata kok ada 3 job desk ya yang merasanya aku bukan aku gitu. Nah, dari situ kan kita bisa memulai apakah kita mencoba untuk mencari kompetensi baru, kita mencoba untuk negosiasi dengan atasan, atau bisa kolaborasi dengan relasi ya, tim di kantor dan sebagainya. Jadi kita tahu betul posisi kita.
mana yang bagian kekuatan kita, mana yang bagian kelemahan, begitu. Oke. Gitu Bang Ferry. Berarti kita memang bisa menilai kita sendiri mana yang terbaik untuk kita, mana yang mungkin saja kurang pas untuk kita, begitu Pak Heri. Nah, mungkin juga bagaimana untuk bisa cara menemukan DNA produktivitas kita sendiri, Pak Heri? Ya, salah satu cara yang paling sederhana ya, yang selama ini saya lakukan adalah selama kita hidup, itu orang lain itu sering berterima kasih atau datang ke kita tuh dalam hal apa sih gitu. Oke. Orang lain minta bantuan atau bahkan berterima kasih atas bantuan kita berikan itu sebenarnya seringkali dalam hal apa gitu. Nah, ketika pertanyaan itu kita tanyakan ke diri kita selama ini, berarti kan itu bagian dari kemampuan kita memproduksi manfaat atau nilai tambah ke orang lain. Baik. Gitu ya. Nah, dari poin kecil itu saja kita bisa mengamati itu. Kita bisa melihat apa sih yang muncul dalam diri kita sehingga ada orang lain yang meminta bantuan itu ke diri kita, bukan ke yang lain gitu. Nah, karena pasti setiap orang punya pengalaman bermakna dalam hidupnya ya Bang ya. Nah, salah satu pertanyaan itu bisa menggali DNA productivity-nya mereka. Begitu. Baik, berarti memang cara dasar yaitu kita melihat respon di sekitar kita, apakah respon tersebut meminta bantuan ataupun dalam bentuk mengapresiasi, begitu Pak Heri? Betul. Oke, tingkatan selanjutnya apa Pak Heri? Bagaimana cara untuk bisa menemukan DNA produktivitas kita? Baik, kalau mengamati tadi itu dengan pertanyaan itu kan berarti itu bagian dari external awareness ya. Baik. Ada orang lain yang sadar bahwa kita punya sesuatu gitu. Nah, yang kedua kita bisa melakukan yang namanya internal awareness ya. Oke. Kita mencoba untuk merenung, kita mengamati. Salah satunya adalah sifat produktif apa sih yang selama ini kita miliki gitu. Nah, terutama saat-saat kita baru bangun pagi nih Bang Ferli. Nah, ini menarik nih. Baik. Ketika kita baru bangun pagi kan sebenarnya sejatinya kita ya. Kita belum ketemu orang, kita belum ngapa-ngapain gitu. Nah, biasanya ada sifat-sifat tertentu yang muncul saat kita bangun pagi gitu. Oke. Entah kita adalah orang yang senang berpikir jauh ke depan, apakah kita senang buat rencana, atau kita adalah tipikal orang yang memang senang kesibukan, jadi nggak bisa diam gitu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, kita perlu mengamati secara detail sifat-sifat produktif namanya gitu. Atau dalam bahasa talent mapping ini namanya bakat ya. Oke. Gitu. Bakat. Sifat produktif itu bakat. Betul. Baik, Pak Heri. Pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas bersama dengan narasumber kita, Bapak Heri Maulana MPD, yang juga sebagai trainer personal development dan komunitas para Civita. Dan juga tentu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0812 1234912. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Pak Heri. Iya, selamat malam Bang Ferli. Ya, kita tadi berbincang tentang apa saja faktor-faktor yang bisa membuat produktivitas kita menjadi menurun, Pak Heri. Silakan. Baik Bang Ferli dan pendengar, kadang kita nggak sadar ya kalau apa yang kita kerjakan selama ini tidak bernilai gitu. Bahkan atau kita tidak tahu aktivitas mana aja sih yang bernilai tinggi, yang rendah, atau bahkan mohon maaf ya, itu sampah gitu. Nah, jadi di awal kita perlu clear dulu nih Bang Ferry dan para pendengar, mana sih aktivitas yang bernilai tinggi dan mana yang tidak gitu. Nah, dari situlah kita tahu bahwa waktu, energi, dan fokus kita akan kita curahkan sebesar-besarnya pada aktivitas yang bernilai tinggi gitu. Nah, yang kedua bisa jadi ketika kita sudah clear dengan aktivitasnya, tapi kita merasa nggak yakin karena kita masih lack of kompetensi ya Bang. Kita belum punya kompetensinya, sehingga akhirnya ya produktivitas menurun, bahkan kita takut untuk memulai. Begitu. Baik. Berarti faktor-faktornya juga takut untuk memulai dan lack of skill mungkin, Pak Heri ya. Baik. Nah, juga ini ada pertanyaan dari Maulana di Depok, kita akan sapa ya. Kapan kita perlu menentukan DNA produktivitas kita masing-masing? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih, Pak Heri, silakan. Iya. Saya merasa semudah mungkin ya. Apalagi ketika kita sudah merasa bahwa kehadiran kita di masyarakat itu sudah perlu memiliki peran yang lebih baik ya. Entah itu usia SMP atau SMA, dan saya rasa mungkin sedini mungkin di kelas 3 SMP ya.
itu adalah fase-fase di mana kita perlu menentukan atau menemukan DNA kita secepat mungkin, gitu. Sedini mungkin. Begitu Bang Sally dan Bang Maulana ya di Depok. Baik, semoga sudah terjawab dari pertanyaan Pak Maulana di Depok. Mungkin juga bisa mensupport sang anak ataupun buah hati untuk bisa menentukan ataupun menemukan DNA produktivitasnya. Nah, Pak Heri, apakah dengan DNA yang sama ataupun mungkin DNA tidak bisa sama tapi satu frekuensi, ini dapat membantu kita meningkatkan produktivitas? Mungkin dari ruang lingkup kerja kita mungkin Pak Heri. Iya, ya bisa jadi karena kita merasa bersenyawa ya dengan DNA diri kita dengan tempat kerja, akhirnya itu menjadi pemicu kita untuk bergerak atau memulai untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, kadang kan ibarat kita sedang berada di tempat asing atau di tempat daerah baru, pasti kan kita memilih untuk menilai ya Bang ya. Baik. Kita menilai, kita mengamati dulu, bahkan ada sikap tarik mundur dulu gitu sebelum kita bertindak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa antara diri kita dengan tempat kerja itu selaras, itu akan memicu minimal kita akan segera memulai lah. Baik. Segera memulai. Ya. Baik. Ya, Pak Heri, mungkin terakhir yang bisa dijelaskan ataupun disampaikan untuk pendengar Pro 1 yang mungkin saja bisa memberikan inspirasi untuk kita di malam hari ini terkait dengan tema kita, yaitu DNA Productivity, dan bagaimana untuk kita bisa menemukan potensi terbaik kita yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Silahkan, Pak Heri. Baik, Bang Sally dan para pendengar, kalau kita menyadari ya bahwa kita itu sangat mahir untuk menilai orang lain. Baik. Bahkan kita bisa sangat mahir menilai apa sih bedanya device A, gadget B gitu. Tapi kalau kita nanya lebih dalam tentang spesifikasi diri kita, itu kan kita gampang ya. Baik. Kita kekuatannya apa, kelemahannya apa. Nah, tidak ada salahnya atau tidak ada kata terlambat kita untuk mencoba untuk kembali lagi mengenali diri kita, serius lagi untuk ajak ngobrol diri kita, terutama apa sih yang paling bisa kita lakukan dan itu kita sukai. Dari yang kita bisa dan sukai itu, apa sih yang paling bisa mampu kita hasilkan. Baik. Nah, carilah 3 irisan itu, bisa jadi itu adalah DNA terbaiknya kita. Baik. Kita akhirnya mungkin saja hasil yang kita kerjakan klien puas dan mungkin saja repeat order begitu, Pak Heri. Nah, baik. Betul. Baik. Betul. Ya, Pak Heri mungkin bisa untuk bagi pendengar yang ingin berbincang lebih jauh bersama dengan Pak Heri terkait dengan DNA Productivity, kemana nih Pak Heri? Kontak person. Oke, boleh lewat WA saya di 0812 26190833. Baik. Atau di IG saya di @herimaulana.dev, DEV, ya, herimaulana.dev. Gitu. DEV. Baik. Terima kasih banyak Pak Heri Maulana untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Sehat dan sukses selalu Pak Heri. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Selamat malam. Baik, itu dia mendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas bersama dengan narasumber kita, Bapak Heri Maulana MPD sebagai trainer personal development ataupun dan juga dari komunitas para Civita. Semoga bermanfaat untuk Anda.